Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah dengan NPM 21141511079 dari Prodi Kehutanan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, PPT hidrologi, yaitu keanekaragaman makrofauna tanah pada lubang resapan biopori yang diisi media limbah kulit buah kakao atau Theobroma kakao. Nurhayati, Fahrial, dan Annawati, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tandurko, Kampus Bumi Tandulako, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah. Dosen pengampu mata kuliah hidrologi, Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narmo MSI. Mahasiswa jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Daftar isi yang pertama pendahuluan, kedua bahan dan metode, ketiga hasilan pembahasan, keempat kesimpulan, dan daftar pustaka. 1. Pendahuluan. Teknologi lubang resapan biopori atau LRB ditemukan oleh Insinyur Kamil R. Brata M., seorang dosen dan peneliti di jurusan Ilmu Tanah, Air dan Konservasi Lahan Fakultas Pertanian IPB. Prinsip awal dari teknologi ini adalah menghindari air hujan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan membiarkannya terserap ke dalam tanah melalui lubang resapan tersebut. Biopori ini sendiri merupakan lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam seperti perakaran tanaman, cacing, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Brata dan Nelisa 2008. Menurut Brata dan Nelisa 2008, sistem peresapan basis biopori adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan yang dapat memberikan manfaat-manfaat antara lain: 1. Meningkatkan laju resapan air dan cadangan air tanah. 2. Memudahkan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. 3. Meningkatkan perakaran, aktivitas biodiversitas tanah dan akar tanaman. 4. Mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit, demam berdarah, dan malaria. Fauna tanah merupakan bagian terpenting dari suatu ekosistem di dalam tanah. Keberadaan makrofauna dalam tanah sangat tergantung pada ketersediaan energi dan sumber makanan untuk kelangsungan hidupnya. Sampah organik yang dibuang ke dalam tanah akan digunakan oleh fauna tanah sebagai sumber bahan makanan. Salah satu limbah organik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal adalah limbah buah kulit kakao. 2. Bahan dan metode. Bahan dan metode alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama bor LRB dengan diameter mata bor 10 cm dan panjang 100 cm, kayu parangan paralon, kawat ram ukuran mes 2 cm x 2 cm dan ukuran 1 mes 1 cm x 1 cm, gunting, cutter, seng plastik kawat kecil, kantung plastik mistar panjang 1 meter, ember, karung botol, stempel, kamera dan alat tulis menulis serta alat penunjang laboratorium. Sedangkan bahan yang digunakan oleh kertas label alkohol 30, 50%, dan 70% aquades serta limbah kulit buah kakao. 3. Hasilan pembahasan. Hasilan pembahasan 1. Hasil penelitian sifat fisik tanah. Setelah melihat langsung kondisi lingkungan tanah di daerah penelitian pada awal penggalian LRB, berdasarkan warna tanah telah terlihat hitam bercampur dengan warna keputihan. Berdasarkan tekstur tanah yaitu kasar dan jika dipegang akan meledak di tanah. 2. Jenis makrofauna tanah pada setiap LRB ternaungi dan tidak ternaungi dari bulan ke-1 sampai ke-3. Makrofauna tanah yang didapatkan dari hasil penelitian adalah beraneka ragam baik dari LRB ternaungi maupun tidak ternaungi, yang terdiri dari 2 lapisan yaitu paralon 30 cm pada bagian atas dan paralon 70 cm pada bagian bawah. Hasil identifikasi makrofauna tanah yang ditemukan pada LRB terdiri dari 6 jenis yang tergolong dalam filum Arthropoda dan 1 filum Annelida. 3. Keanekaragaman dan kemerataan makrofauna tanah pada LRB. Selain melihat jumlah dan jenis makrofauna tanah yang ditemukan pada setiap LRB di perkebunan kakao, juga dihitung nilai keanekaragaman jenis makrofauna tanah dan nilai kemerataan jenis makrofauna tanah. Nilai indeks keanekaragaman dan kemerataan jenis makrofauna tanah yang ada pada perkebunan kakao tergolong sangat rendah. Habitat dan perilaku makan makrofauna tanah. 1. Habitat.
Habitat makrofauna tanah yang ditemukan di perkebunan kakao memiliki tipe yang berbeda-beda. B. Perilaku makan. Pada umumnya, perilaku makan fauna yang ada 5 tipe. Namun makrofauna tanah yang diperoleh hanya memiliki 2 tipe perilaku makan. Pembahasan 1. Fisik tanah. Sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah yang didapatkan dari pengalaman morfologi secara langsung di lapangan dapat diuraikan bahwa tanah di lokasi penelitian ada lihat berpasir karena adanya partikel-partikel kecil berupa pasir dengan adanya bebatuan kecil hingga sedang yang ada penggalian LRB. 2. Jenis makrofauna tanah pada setiap LRB termaungi dan tidak termaungi dari bulan ke-1 sampai ke-3 berdasarkan tabel 4.1. Pohon kakao termaungi pada kedalaman 1 cm sampai 30 cm, paralon 30 cm. Lebih sedikit didapatkan jenis makrofauna tanah dibandingkan dengan pohon kakao yang tidak ternaungi. 3. Keanekaragaman dan kemerataan makrofauna tanah pada LRB. 1. Keanekaragaman jenis makrofauna tanah. 2. Kemerataan jenis makrofauna tanah. 4. Habitat dan perilaku makan makrofauna tanah. Semua jenis makrofauna tanah yang didapatkan memiliki habitat yang berbeda berdasarkan lapisan tanah. Kelas Dioploda atau kaki seribu menghuni lapisan tanah Himedafon. Kelas Artemida atau kalajengking dan laba-laba berada di lapisan tanah Epigeon. Kelas Oligochaeta atau cacing tanah berada pada lapisan Eudephaun. Setiap perilaku makan untuk fauna tanah ada 5 tipe, yaitu carnivore, Phytophagous, Saprophagus, Microlithic feeders, dan Miscellaneous feeders. 4. Kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan, LRB yang diisi media limbah kulit buah kakao memiliki keanekaragaman makrofauna yang berbeda pada lapisan paralon 30 cm, yaitu kalajengking, laba-laba, kaki seribu kecil hitam, kaki seribu kuning, cacing tanah. Sedangkan pada lapisan paralon 70 cm hanya terdapat kaki seribu kecil merah, kaki seribu kecil hitam, kaki seribu kuning, dan cacing tanah. Daftar pustaka. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.